Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu materi termokimia. Adapun kompetensi dasar yang pertama 3.4 mendeskripsikan perubahan entalpi suatu reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. 3.5 menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess, berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar dan data energi ikatan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama 3.4.1 menyebutkan definisi reaksi endoterem dan reaksi eksoterem. 3.4.2 menentukan perbedaan reaksi eksoterem dan endoterem. 3.4.3 menyebutkan contoh reaksi untuk endoterem dan contoh reaksi untuk eksoterem. 3.4.4 menentukan entalpi dan perubahan entalpinya dalam suatu reaksi. 3.5.1 menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. 3.5.2 menentukan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan. 3.5.3 menentukan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu 3.4.1.1 peserta didik dapat menyebutkan definisi dari reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. 3.4.2.1 peserta didik dapat menentukan perbedaan reaksi eksoterem dan endoterem. 3.4.1 peserta didik dapat menyebutkan contoh reaksi untuk endoterem dan contoh reaksi untuk eksoterem. 3.4.1 peserta didik dapat menentukan entalpi dan perubahan entalpinya dalam suatu reaksi. 3.5.1 peserta didik dapat menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. 3.5.2.1 peserta didik dapat menghitung delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. 3.5.3.1 peserta didik dapat menghitung delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Jadi kita langsung saja pada kompetensi dasar yang pertama. Mengenai reaksi eksoterem dan endoterem. Sebelumnya apa adik-adik mengetahui apa itu termokimia? Jadi termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi panas atau kalor yang menyertainya. Melalui proses kimia, energi dapat diubah menjadi energi bentuk lain, tetapi energi tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan sebagaimana hukum kekekalan energi. Energi dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Jadi sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang akan diteliti perubahan energinya, sementara lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem. Contohnya, reaksi antara logam seng dengan larutan HCl atau asam klorida ya. Dalam suatu tabung reaksi yang disertai dengan munculnya gelembung-gelembung gas. Pada contoh di atas, yang menjadi pusat perhatian adalah logam seng dan larutan asam klorida, karena dia menjadi pusat perhatian atau pusat pengamatan. Sedangkan tabung reaksi suhu udara maupun tekanan udara merupakan lingkungannya, yaitu sesuatu yang berada di luar sistem. Reaksi eksoterem dan endoterem. Reaksi eksoterem dan endoterem ini sebenarnya telah banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada saat kita memanaskan air dan air tersebut mendidih. Proses mendidihnya air tersebut itu merupakan contoh reaksi termasuk dari reaksi eksoterem. Jadi kita ulas dulu, kita bahas apa itu reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Jadi, reaksi eksoterem adalah reaksi kimia yang membebaskan atau menghasilkan kalor
di mana dia energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Akibatnya entalpi sistemnya berkurang atau delta H-nya adalah negatif dan suhu sistemnya naik. Contoh dari reaksi eksoterm ini adalah reaksi antara kalsium dan air yang menghasilkan kalsium hidroksida melalui persamaan berikut, yaitu kalsium monoksida ditambah H2O menghasilkan kalsium hidroksida ditambah dengan panas. Jadi, jika reaksi dilakukan pada tabung reaksi, tangan kita dapat merasakan panas yang dilepaskan oleh reaksi ini, di mana tangan kita merupakan lingkungan atau sesuatu yang berada di luar sistem yang menerima panas dari sistem yang bereaksi di dalam tabung reaksi tersebut. Jadi itu ya, harus diingat bahwa reaksi eksoterm merupakan reaksi yang membebaskan kalor dan terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Akibat perpindahan energi dari sistem ke lingkungan, entalpi sistemnya berkurang sehingga suhu sistem naik. Kemudian reaksi endoterm. Jadi reaksi endoterm ini adalah reaksi kimia yang menyerap kalor, di mana dia energinya berpindah dari lingkungan ke sistem. Akibatnya entalpi sistemnya bertambah atau delta H-nya positif. Kemudian suhu sistemnya turun. Contoh reaksi endoterm ialah reaksi antara barium hidroksida atau BaOH 2 kali dan kristal amonium klorida atau NH4Cl dengan beberapa tetes air menghasilkan barium klorida atau BaCl2 dan amonium hidroksida atau NH4OH melalui persamaan BaOH 2 kali ditambah 2 NH4Cl menghasilkan BaCl2 ditambah NH4OH. Jika reaksi ini dilakukan juga pada tabung reaksi, tangan kita akan merasakan dingin karena sistem menyerap kalor dari tangan kita, di mana tangan kita ini merupakan lingkungannya. Jadi yang kita rasakan adalah dingin. Itu merupakan contoh reaksi endoterm. Jadi harus diingat perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ya, harus bisa dibedakan. Jadi itulah perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi saya harap adik-adik bisa mengetahui perbedaannya, definisinya, sebagaimana tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan di awal pertemuan tadi. Selanjutnya jenis perubahan entalpi. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar atau delta HF. Jadi entalpi pembentukan standar ini merupakan perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol. 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Di mana contoh persamaan termokimia pembentukannya yaitu pada H2O dan natrium monoksida atau NO. Seperti yang ditunjukkan pada layar, contoh reaksi pembentukan yaitu H2 ditambah 1/2 O2 menghasilkan H2O, delta H min 285,5 kJ per mol. Jadi harus diingat ya, yang tadi pembentukan standar ini pembentukan 1 mol suatu senyawa. Di sini yang merupakan senyawa merupakan H2O. Pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya di sini H2 dan O2 menghasilkan senyawa H2O. 1 mol senyawa H2O. Jadi itu merupakan entalpi pembentukan standar. Yang kedua, entalpi penguraian standar atau delta HD. Entalpi penguraian standar adalah kebalikan dari delta HF atau reaksi pembentukan. Jika dia pembentukan standar pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya, maka penguraian standar itu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa
menjadi unsur-unsurnya, atau besarnya energi yang dibebaskan atau diperlukan untuk menguraikan 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Pembentukan kan dia pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Sedangkan penguraian itu kebalikan dari delta HF, jadi dia menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi persamaan termokimianya tinggal dibalik saja ya. Menguraikan 1 mol H2O menjadi unsur-unsurnya H2 ditambah O2. Selanjutnya yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar atau delta HC. Jadi entalpi pembakaran standar adalah besarnya kalor yang dilepaskan jika 1 mol senyawa dibakar sempurna dengan oksigen pada keadaan standar. Contoh entalpi pembakaran standar yaitu pada reaksi pembakaran C3H8 dan H2. Reaksi yang terjadi yaitu C3H8 ditambah 5AO2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Delta HC min 2219,6 kJ per mol. Itu merupakan contoh entalpi pembakaran standar. Selanjutnya yang keempat yaitu entalpi pelarutan standar atau delta HS adalah perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol suatu zat menghasilkan larutan encer pada keadaan standar. Entalpi neutralisasi standar atau delta HN adalah entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam membentuk 1 mol air pada keadaan standar. Entalpi peleburan standar atau delta H+ adalah entalpi yang terjadi pada peleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada keadaan standar. Entalpi penguapan standar adalah entalpi yang terjadi pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas pada keadaan standar. Sedangkan yang terakhir yaitu entalpi sublimasi standar atau delta H sub adalah entalpi yang terjadi pada sublimasi 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase gas pada keadaan standar. Jadi itu materi yang kita pelajari pada kompetensi dasar yang pertama ya. Pada kompetensi dasar 3.4 tadi. Selanjutnya kita akan mempelajari materi untuk kompetensi dasar yang kedua. Jadi yang pertama di sini materinya mengenai hukum Hess. Ada yang tahu pengertian dari hukum Hess? Jadi hukum Hess adalah hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi suatu reaksi. Di mana dalam hukum Hess ini nilai perubahan entalpi dinyatakan sebagai fungsi keadaan. Karena perubahan entalpi merupakan fungsi keadaan, maka perubahan reaksi kimia akan bernilai sama meskipun langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan hasil reaksi berbeda. Jadi bunyi hukum Hess yaitu kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir reaksi. Contohnya yaitu perhatikan pada diagram Hess berikutnya. Jadi perhatikan diagram Hess ya, reaksi dari A ke C berikut, di mana reaksi A ke C ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu berlangsung secara langsung, yaitu langsung dari A ke C, berlangsung secara langsung ya, tahap 1. Kemudian tahap 2 terjadi secara tidak langsung, yaitu dari A ke B dulu, tahap 2, kemudian
B ke C, delta H3. Sehingga dia tetap sampai ke A ke C ya. A ke C sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Jadi perlu diingat bahwa bunyi hukum S itu tidak tergantung pada tahapan reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir saja. Meskipun dia melalui dua tahap, tetapi keadaan akhirnya tetap A ke C ya, meskipun melalui dua tahap. Sehingga diagram tersebut menjelaskan jika perubahan kimia terjadi oleh beberapa jalur yang berbeda, perubahan entalpi secara keseluruhan tetaplah sama. Dengan demikian, H untuk reaksi dapat dihitung dengan rumus H reaksi sama dengan H produk dikurang H reaktan. Jadi harus diingat ya bunyi hukum Hess. Contoh selanjutnya yaitu, jadi perhatikan contoh diagram berikut ya pada reaksi berikut. Jadi pada diagram ini jelas bahwa jika C ditambah 2O ditambah O2 direaksikan menjadi CO2 ditambah 2H2O mempunyai perubahan entalpi sebesar min 393,5 kJ. Nah, walaupun terdapat reaksi dua langkah juga, tetap saja perubahan entalpinya akan selalu konstan ya. Jadi meskipun ada langkah kedua, tetapi hasilnya juga tetap min 393,5 kJ ya perubahan entalpinya. Selanjutnya penentuan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi pada saat suatu reaksi kimia terjadi dikarenakan adanya perubahan kimia dari reaktan atau zat yang bereaksi menjadi produk atau hasil reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpi suatu reaksi juga dapat ditentukan melalui data perubahan entalpi pembentukan standar reaktan dan produknya, yaitu selisih harga delta HF reaktan dan delta HF produk. Contoh soalnya yaitu tentukan perubahan entalpi pada reaksi antara karbon monoksida dan hidrogen untuk menghasilkan senyawa metanol CH3OH. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu persamaan setara reaksi dari reaksi di atas, yaitu CO ditambah 2H2 menghasilkan C3OH. Berdasarkan data tabel delta HF yang telah diketahui, ini jika tabelnya disajikan ya. Kalau di sini kan saya menyajikan tabel delta HF. Jadi bersama tabel delta HF yang telah diketahui, delta HF CO sama dengan negatif 111 kJ per mol, sedangkan delta HF 2H2 sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa delta HF 2H2 sama dengan 0? Ya betul, jadi jawabannya karena apapun itu suatu yang berupa unsur-unsur, maka nilai delta H-nya dia selalu 0 ya. Selanjutnya delta HF CH3OH adalah negatif 239 kJ per mol. Untuk menentukan perubahan entalpi reaksi dari data delta HF dapat ditentukan menggunakan rumus delta HF sama dengan sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan. Jadi dimasukkan saja ya. Dimasukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, maka akan menghasilkan delta H reaksinya min 128 kJ per mol. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu menentukan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Jadi reaksi kimia merupakan proses pemutusan atau pembentukan ikatan. Proses ini selalu disertai dengan perubahan energi. Nah, energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan molekul gas menjadi atom-atom dalam fase gas disebut energi ikatan atau energi disosiasi.
Perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan rumus delta H reaksi sama dengan sigma D pemutusan ikatan dikurang sigma D pembentukan ikatan. Atau delta reaksi sigma energi ikatan di kiri dikurang dengan sigma energi ikatan di kanan. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan entalpi reaksi pada penguraian air. 2H2O ditambah menghasilkan H2 ditambah O2. Jika diketahui energi ikatnya seperti yang ada pada layar, HKH, ikatan HKH 435 kJ per mol. Kemudian ikatan rangkap O ke O 500 kJ per mol. Kemudian ikatan O ke H 460 kJ per mol. Jadi kita kerjakan menggunakan rumus yang tadi ya. Masukkan saja ke dalam rumus delta H reaksi sama dengan sigma data energi sigma pemutusan ikatan dikurang sigma pembentukan ikatan, atau sigma energi ikatan di kiri dikurang dengan sigma energi ikatan di kanan, sehingga diperoleh delta H reaksi sama dengan 4 kali ikatan H ke O dikurang 1 kali ikatan H ke H ditambah 1 kali data 1 kali ikatan rangkap O ke O menghasilkan 905 kJ per mol, sehingga diperoleh delta H reaksi dari penguraian air tersebut yaitu 905 kJ per mol. Nah, jadi itu saja materi yang dipelajari pada hari ini ya. Harapan saya adik-adik itu lebih banyak berlatih. Jadi tidak bisa hanya mengharapkan materi yang saya sampaikan saja. Adik-adik harus lebih banyak berlatih di rumah, banyak mencari contoh soal. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.